Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Shahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya, judul besarnya Kitabul Azan, sangat banyak gitu di dalamnya. Azan, qomat masjid, ternyata termasuk masjid, masalah saf, masalah berjamaah. Nah, sekarang ini sudah bagian ke akhir ya, dalam Kitabul Azan itu tentang kaifiyat, tata cara gitu ya, kaifiyat sholatnya atau tata cara sholat. Ya, inilah intinya gitu, inilah yang paling penting, yaitu kaifiyat, tata cara gitu ya, bagaimana pelaksanaan sholat. Sekarang bab 127 dari bab-bab yang sekarang juga sangat terlihat bahwa Imam Al-Bukhari itu di dalam menyusun hadisnya, intinya menyusun hadis, dalam hal ini tentang kaifiyat sholat itu sangat rinci ya, sangat rinci kepada hal-hal yang kecilnya pun dimunculkan, diungkap oleh Imam Al-Bukhari, yang kemudian dijelaskan ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ini ya. Kitab Fathul Bari ini syarah Kitab Shahih Al-Bukhari. Bab 128 bukan 127 nya, bab 128. Nah, coba nanti kita lihat ini judul seperti ini judulnya gitu ya. Imam Al-Bukhari itu dimunculkan, artinya hal ini dimunculkan, dibahas. Nah, babnya babun yahwi bitakbiri hina yasjudu. Bab turun menuju sujud disertai dengan takbir. Ini kan menerangkan hal bahwa turun menuju sujud itu disertai dengan takbir. Ini secara khusus ini ya, bab sekarang itu judulnya demikian. Babun yahwi bitakbiri hina yasjudu. Bab turun menuju sujud itu disertai ucapan takbir. Yang sebelumnya nih tidak kalah pentingnya bab 127. Babul itma'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, setelah ruku itu kan bangkit menuju posisi berikutnya dalam rangkaian amalan sholat. Setelah ruku bangkit masuk ke dalam posisi berdiri yang dikenal dengan sebutan berdiri i'tidal, yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku. Nah, di dalam bab 127 Imam Bukhari memunculkan bab tumaninah ketika bangkit dari ruku, artinya waktu bergeraknya ini. Waktu rukunya ya, apalagi saya juga saya merasa gitu sering nih menekankan dua posisi utama, sebutlah dua posisi yang sangat penting di dalam sholat, itu adalah ruku dan sujud. Ini oleh Rasulullah SAW pun sering disebut nih dua posisi ini. Ruku yang ada tiga sebutannya ya. Satu i'tidal, rukunya yang i'tidal itu artinya yang pas gitunya, posisi ruku semestinya seperti apa, harus demikian. Yang i'tidal, kemudian tumaninah itu artinya apa ya? Ya karena ini nih, kalau ruku itu dengan posisi yang pasnya seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
Ya, i'tidal namanya. Nah itu pasti akan menghasilkan tumaninah. Tumaninah itu pastinya nyaman itu terasa itu berposisi demikian itu terasa nyaman. Apalagi itunya nyaman, terasa nyaman, terasa enak gitu ya ketika ruku. Ketika ruku itu terasa nyaman, terasa enak, apalagi ditambah unsur ruh ibadahnya. Karena hakikatnya apabila seseorang ruku di dalam sholat itu membungkuknya kepada Allah. Itu membungkuknya kepada Allah. Ya bayangkanlah kalau kita membungkuk kepada sesama manusia gitu ya. Artinya kita merendah kepada orang tersebut, kita membungkuk. Nah ini kepada Allah. Apalagi kalau ditambah unsur itu sebutannya ruh sholatnya juga muncul itu terasa. Nah dua posisi ini ruku dan sujud itu dua posisi terpenting. Nah bangkitnya pun oleh Imam Bukhari ini dimunculkan, dibahas artinya oleh Imam Al-Bukhari tentang hal tersebut. Bab tumaninah atau kalau dengan kata perintah ya, tumaninah lah ketika bergerak bangkit dari ruku. Artinya kan dengan gerakan yang saya jadi tanya tidak tergesa-gesa. Ini sebetulnya yang bisa demikian nih, yang bisa demikian itu orang yang memang bersungguh-sungguh jeung hate cek urang Sunda mah jeung hate itu migawe salat teh. Jangan seperti anak-anak yang terpaksa gitu diperintah, diajak oleh orang tuanya, terpaksa ikut. Wah, teu jeung hate salatna ge hate nama kukulutus tuluy. Tapi melakukan itu sampai selesai. Nah, jangan sampai demikian. Harus hadir gitu ruh salatnya. Kalau dengan hadir ruh salatnya itu tumaninahnya salat itu akan didapatkan. Tumaninah dalam setiap posisi, dalam setiap gerakan. Karena bab 127 ini waktu bergerak, bukan pada posisinya. Bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Bangkitnya pun gitulahnya etalah nu jeung hate da salatna nu jeung hate jadi ruh mungkin sebutannya lah. Ruh salatnya, ruh ibadahnya itu ada gitu pada waktu mengerjakan salat. Bukan hanya sekedar jasadnya, fisiknya mengerjakan. Karena kalau jasad fisik itu kalau sering berulang-ulang, bahkan kan orang Islam ini salat wajibnya sehari semalam 5 kali kan, yang wajibnya saja nih mengerjakan secara berulang-ulang. Si badan itu akan seperti itulah terbentuk. Bisa meskipun pikiran kemana gitu nggak ada tejeng hate terus badan bisa mengerjakan dari takbir sampai salam selesai sholatnya. Secara mekanis mungkinnya secara mekanis ya akan berjalan lah karena memang sudah terbiasa mengerjakan demikian. Meskipun tanpa gitunya kehadiran ruh ibadahnya. Sebetulnya hampa gitu ya, sebetulnya hampa kalau mengerjakan sholat itu hanya jasadnya, hanya fisiknya, hanya badannya saja. Berbeda dengan yang ketika mengerjakan sholat itu, nah ini unsur ininya nih ya, unsur kesungguhan itu taat kepada Allahnya tinggi, beda sholatnya pasti. Posisinya, gerakannya, nah posisinya harus iktidal, harus pas itu posisinya. Yang disebut pas itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, nggak boleh beda. Nanti di bab sekarang ini juga ada lagi nih yang tentang hal tersebutnya, yang secara tersirat lah.
secara tersirat tuntutan itu. Tuntutan ketika mengerjakan sholat itu kaifiatnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari bab-bab yang dibahas, yang dimunculkan dengan judul-judul seperti ini oleh Imam Al-Bukhari, ini sangat terasa sebetulnya, ya, sangat terasa. Hal-hal kecil, anggaplah soal bergeraknya, soal bergerak bangkit dari ruku. Sekarang ini bab turun menuju sujud oleh Imam Bukhari dimunculkan. Dalam hal ini yang dimunculkannya itu bab bergerak turun gitunya, bab turun bergerak menuju sujud itu disertai dengan takbir. Kita baca dulu hadisnya nih. Hadisnya dari dua orang nih, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah, kedua orang itu nih mengatakan anna Aba Hurairata kana yukabbiru fi kulli salatin minal maktubati wa ghairiha fi ramadana wa ghairihi fayukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah thumma yaqulu rabbana walakal hamdu qabla an yasjuda thumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud summa yukabbiru hina yaqumu minal julusi fil isnataini wa yaf'alu dzalika fi kulli raq'atin hatta yafrugha minas shalat summa yaqulu hina yansarifu wallazi nafsi biyadihi inni la aqrabukum syabahan bi sholati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kanat hazihi la sholatahu hatta faraqad dunya. Lumayan panjang ternyata nih ya redaksi hadisnya nih. Dua orang tadi yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah jadi yang dikisahkan itu di dalam hadis ini bukan Nabi nih ya, Abu Hurairah nih yang dikisahkannya. Dikisahkan itu diceritakan oleh dua orang yang tadi, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang keduanya mengatakan sesungguhnya Abu Hurairah kana yukabbiru fi kulli sholatin minal maktubati wa ghairiha fi ramadana wa ghairihi. Abu Hurairah itu takbir. Nah, dalam hal ini takbir itu artinya ya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi judulnya ini bab turun menuju sujud disertai dengan ucapan atau sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sebetulnya kan kita sudah tahu kan prakteknya ya, apabila menuju turun dan bergerak menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah i'tidalnya tadinya dari posisi i'tidal, berikutnya itu kan sujud. Dari berdiri menuju sujud itu kan jelas ada perubahan posisi dari badannya, asalnya i'tidal berdiri. Kemudian setelah berdiri i'tidal itu pekerjaan berikutnya, rangkaian amal berikutnya itu adalah sujud. Ini kan posisi dari berdiri ke sujud. Pasti ada gerakan. Berubah nih, mengubah posisi badan dari berdiri menuju sujud, pasti ada gerakan. Nah, dalam hal ini dari berdiri disebutnya turun.
disebutnya turun menuju sujud. Nah, ketika bergerak mengubah posisi dari i'tidal ke sujud itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini salah satu mungkin hal ini yang barusannya dengan judul demikian. Ya selama ini kan kita sudah tahu, anggaplah sejak anak-anak juga kita sudah tahu hal seperti itu. Ya, sejak anak-anak, katakanlah hanya anak-anak yang ikut berjamaah, misalnya anak-anak diajak sholat, ikut berjamaah ke masjid. Si anak itu tahu imamnya itu waktu bergerak menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan seperti itulah gitunya prakteknya kemudian ya dimanapun kita melihat seperti ini. Artinya benar demikian, tapi kalau dulu kan bukan berdasarkan dalil, kita tahu. Ya, kita tahu bukan berdasarkan dalil kan, tapi dari kaifiat siapalah gitu ya. Tapi berdasarkan taunya itu berdasarkan orang yang sholat. Orang itu tidak bisa jadi dalil. Ya kan orang tersebut itu tidak bisa jadi dalil. Ternyata, nah misalnya ini contohnya bahwa ya bukan dari orang, artinya bukan dari orang, harus dari hadisnya yang menerangkan Rasulullah seperti apa. Misalnya ini kita karena hal ini kita bisa melihat nih. Contoh hal ini kita bisa melihat, artinya kita tidak bisa mengambil dari amal orang. Ini contoh yang sangat jelas, misalnya soal mengangkat tangan di dalam sholatnya, mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, di mana mengangkat tangan di dalam sholat itu tempatnya atau kapan itu waktu? Kapan sih mengangkat tangan di dalam sholat? Ini kebetulan sudah dibahas. Satu kan ketika takbiratul ihram, memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan mengangkat tangan. Jatuhnya mengucapkan Allahu Akbar memulai sholatnya itu disertai mengangkat tangan atau sambil mengangkat tangan. Kemudian yang kedua kan mengangkat tangan di dalam sholat itu ketika takbir hendak ruku. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Dan satu lagi ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal. Ada empat tempat lah itunya, 4 tempat atau 4 kali lah mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, bagaimana kaifiat mengangkat tangannya? Ya coba kita lihat. Dan terjadi itu masalahnya. Terjadi kan kalau ada 5 orang yang sholat 5 macam angkat tangannya. Nah, kalau kita melihat 5 orang ini beda-beda, terus yang akan kita ikuti yang mana? Ya, terus yang akan kita ikuti yang mana? Kalau melihat orang nih, kalau melihat orang lain gitunya, kita mengerjakan cara sholat itu berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain. Kalau kenyataannya demikian, mana yang diikuti? Dari 5 orang ini apa si A, si B, si C, si D itu atau yang mana? Karena bagaimana cara mengangkat tangan itu, bagaimana cara Rasulullah SAW mengangkat tangan itu kan tidak banyak cara, tidak 5 macam, apalagi lebih. Rasulullah SAW mengangkat tangannya itunya hanya dengan 1 cara. Dari ke-5 itu berarti kemungkinannya semuanya salah atau yang benar hanya 1. Itulah contohnya. Coba saja kita perhatikan. Apabila kita melihat ada orang yang sholat, coba perhatikan bagaimana cara orang itu mengangkat tangan. Kita melihat lagi misalnya yang orang lain, yang lainnya ketika sholat,
Coba perhatikan bagaimana mengangkat tangannya. Ternyata kan yang pertama, yang kedua ini beda dengan yang pertama. Kita lihat lagi ketika ada orang yang sholat, beda lagi angkat tangannya. Atau makanya yang benar itulahnya harus dipelajari, berarti harus mempelajari secara khusus. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mengerjakan sholat tersebut, atau bagaimana kaifiat sholat Rasulullah SAW. Nah di sini sebetulnya apa yang bab ini sebetulnya ini sudah tahu lah, kita sudah dari anak-anak juga sudah tahu kalau turun menuju sujud, dari i'tidal menuju sujud itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sebetulnya sudah tahu kan. Nah, tapi sekarang kan kita tahunya berdasarkan dalilnya. Oh, memang Nabi demikian. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain. Yakin kan sekarang ini nih dalilnya gitu. Ini hadisnya yang menerangkan Rasulullah SAW itu melakukan demikian. Nah, sehingga itulah yang kita ikuti. Itu baru benar. Itu baru benarnya, karena apabila ada yang mengerjakan sholat itu kan tuntutan dari Rasulullah SAW-nya kan, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian tahu, artinya harus tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Kembali ini ke hadis ini ya. Yang dikisahkan di hadis ini Abu Hurairah, tapi nanti di ujung hadisnya ini yang dikisahkan di hadis ini adalah Abu Hurairah nih, yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Di ujung hadis Abu Hurairah mengatakan inilah sholat Rasulullah SAW. Artinya Abu Hurairah itu menyandarkan apa yang dilakukannya itu kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau dalam ilmu hadisnya ini namanya hadis mauquf. Hadis mauquf ini sebutannya. Hadis mauquf itu adalah hadis yang isinya itu dari sahabat. Apakah menerangkan apa yang dilakukan oleh sahabat atau apa yang dikatakan oleh sahabat, itu namanya hadis mauquf. Sahabat bukan dalil. Karena Allah menurunkan agama Islam itu hanya melalui Rasulullah, tidak melalui, kalau sahabat banyak, berapa ribu sahabat. Ya kalau sahabat kan banyak. Sementara Allah menurunkan agama Islam ini hanya melalui Nabi, hanya satu orang, melalui Rasulullah SAW. Mana ada ayat yang Allah turunkan melalui sahabat? Nggak ada. Dan semua penjelasan tentang ayat Al-Quran itu adanya di sunnah, disebutnya kan adanya di sunnah Rasulullah. Karena Allah menurunkan agama Islam ini ya, dengan landasan dengan sebagai dasarnya Al-Quran, penjelasannya dari Allah juga. Penjelasan mengenai semua ayat Al-Quran ini dari Allah juga. Karena kalau bukan Allah, artinya ya, kalau bukan Allah yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW tidak akan mampu memahami. Ya, Rasulullah SAW itu tidak akan mampu memahami ayat Al-Quran. Makanya Allah menerangkan. Prosesnya sama melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Malaikat Jibril juga yang menerangkan maknanya dari setiap ayat. Nah, Rasulullah tahu dari mana kalau sholat itu caranya seperti ini? Dari Allah. Sehingga apabila orang yang kaifiat, khususnya ini kan kita sedang membahas kaifiat ya, meskipun yang lainnya juga sama nih. Nanti kita buka hadisnya ya, ternyata tuntutan tentang sholat itu bukan hanya soal kaifiat.
Nah Rasulullah SAW dia tidak tahu yang ada di Quran itu perintahnya. Kalau di dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ada 16 ayat di dalam Al-Quran perintahnya. Tapi tidak ada satupun yang menerangkan cara sholat bagaimana. Nggak akan ada di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana Allah, karena perintah itu kan harus dilaksanakan. Ya, perintah berarti kan harus dilaksanakan. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kalau tanpa penjelasan dari Allah, Rasulullah kebingungan sendiri. Yang namanya mendirikan sholat itu bagaimana caranya coba? Makanya kaifiat sholat itu hakikatnya dari Allah juga. Diterangkan kepada Rasulullah sama melalui malaikat Jibril. Kemudian oleh oleh Rasulullah SAW dikerjakan yang sekaligus. Sholat yang dikerjakan oleh beliau itu sebagai contoh, nih sholat yang diperintahkan oleh Allah itu seperti ini caranya, nggak boleh beda berarti. Perbandingannya seperti yang kebetulannya kemarin kan dibahas tentang toharoh. Wudu itu kan maksudnya menghilangkan hadas. Dari mana sih hadas itu? Namun disebut nempel, emang nempel di mana hadas itu? Bukan pada jasad, badan atau fisik jasadnya manusia. Hadas itu kotoran yang nempel di ruh manusia. Kalau kotoran yang nempel di jasad manusia itu najis namanya. Ya, kotoran yang nempel di badan, pakaian atau tempat sholat manusia, tempat sholat itu najis. Sementara kotoran yang namanya dengan sebutan hadas itu kotoran yang nempelnya di ruh. Kita tidak bisa melihat ruh kita seperti apa, kan nggak pernah kita melihat ruh kita ini seperti apa. Kalau bagi Allah tidak ada yang gaib. Ruh itu bagi manusia gaib, bagi Allah nggak ada yang gaib. Nah Allah lah yang menetapkan. Ternyata untuk ruh itu juga ada kotorannya yang apabila mau mengerjakan sholat harus dibersihkan. Nah bagaimana cara membersihkan hadas manusia? Mana tahu, kan ruhnya juga nggak kelihatan. Kan ruhnya kan oleh manusia kan tidak kelihatan. Bagaimana cara membersihkannya? Makanya Allah mengajarkan, yaitu dengan wudu. Itulah cara membersihkan kotoran ruh, dalam kurung hadas kan namanya ya. Itulah cara membersihkan ruh, kotoran ruh, garis miring hadas apabila mau mengerjakan sholat. Rasulullah tahu nggak bagaimana cara membersihkan hadas? Ya tidak tahu, karena Rasulullah juga nggak bisa melihat ruh manusia. Makanya wudu pun itu diajarkan oleh Allah. Sama semua prosesnya. Rasulullah SAW mendapatkan mendapatkan ilmu, mendapatkan agama Islam ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Apabila cara wudunya tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hadas tidak akan bersih. Salah caranya. Kemarin makanya sudah panjang lebarnya. Kalau untuk membersihkan najis kan bebas caranya, tapi untuk membersihkan hadas nggak bisa. Caranya bebas, wudu. Dan wudu itu ada caranya, Allah yang menetapkan. Kemudian oleh Rasulullah SAW dikerjakan dan dicontohkan untuk semua manusia. Begini nih caranya membersihkan hadas apabila mau sholat. Kalau cara membersihkan hadas tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, itu hadas tidak akan bersih. Sementara kalau orang yang tidak bersih dari hadas kan disebutnya berhadas. Apabila seseorang berhadas lalu sholat, nggak akan diterima oleh Allah. Karena bersih dari hadas itu salah satu syarat sahnya sholat.
tidak sah salatnya, tidak diterima. Dan bukan hanya kaifiat, karena yang orang bab ieu mah gampang. Saya kira kan tadi sudah selesai masalah ieu mah. Yaitu ini kan babnya turun menuju sujud disertai dengan takbir. Ya, atau sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kaifiatnya pastilah sudah kita tahu, sejak anak-anak kita tahu kalau orang sholat itu ketika dari i'tidal bergerak menuju sujud sambil takbir, benar demikian. Tapi kan kita tahunya melihat orang. Ya, melihat orang yang mengerjakan sholat demikian, maka kita pun melaksanakan demikian. Ari urang nuturkeun saha? Tah pertanyaan nanti. Kita ini mengikuti siapa mau kalau turun untuk menuju sujud itu mengucapkan Allahu Akbar? Melihat si Anu, melihat si A, melihat si B. Wah, ayo mengamalkan agama Islam, mengikuti si A, mengikuti si B, ikuti Nabi. Kan intinya demikiannya, karena Allah menurunkan agama Islam ini hanya melalui Nabi, tidak ada yang lain, tidak melalui yang lain. Kalau sahabat bagaimana? Ribuan sahabatnya. Ya ada kan agama Islam ini yang Allah turunkan melalui sahabatnya, kepada sahabat. Mereka bukan utusan Allah. Kan sahabat bukan utusan Allah kan? Jadi harus yang berasal dari Nabi, Al-Quran sebagai sumbernya, sunnah sebagai penjelasnya. Maka sepasang ini nggak boleh dipisahkan Al-Quran dan penjelasannya gitu kan, Al-Quran dan sunnah. Nah, kita kembali lagi nih ke sini nih. Nanti ada hadis yang sangat penting tanya yang ini maksudnya tadi saya katakan bahwa yang harus diperhatikan tentang sholat ini bukan hanya kaifiatnya. Sekali lagi nih ya, yang harus diperhatikan, harus benar gitu dalam melaksanakannya, bukan hanya kaifiatnya. Kalau boleh disebut ya kaifiat memang yang paling penting adalah ya pelaksanaannya seperti apa, itu kan kaifiat. Tapi hal-hal lain pun sama harus dipenuhi, harus diperhatikan, tidak boleh ada yang diabaikan. Ini dulu hadis yang ini dulu yang sekarang nih ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu takbirnya mengucapkan Allahu Akbar fi kulli sholatin, dalam setiap sholat, minal maktubati wa ghairiha, baik sholat maktubah, baik sholat wajib atau yang lainnya. Artinya baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Abu Hurairah itu mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholatnya, baik sholat wajib ataupun yang lainnya. Fi Ramadan wa ghairihi, baik bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya. Ini ranggenannya sampai detil dan tegas. Bisi we, emang kalau Ramadan takbir di bulan lain enggak? Kalau di bulan Ramadan mah ketika sholat ya takbir mengucapkan Allahu Akbar, tapi di luar Ramadan mah enggak. Mana mungkin sih, saya kiranya, saya pikir emang ada gitu orang yang demikian. Karena di hadis ini disebutkan baik bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, artinya sama saja. Baik pada sholat wajib ataupun bukan, baik pada bulan Ramadan ataupun bukan. Fa yukabbiru hina yaqumu. Nah ini nih takbir-takbirnya yang dirinci nih, takbir-takbir yang dimaksud oleh dua orang tadi. Abu Hurairah itu bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholatnya. Satu berarti nih fa yukabbiru hina yaqumu. Abu Hurairah mengucapkan Allahu Akbar ketika ia berdiri. Ini yang dimaksud adalah berdiri memulai sholat, yaitu takbiratul ihram, yaitu yang paling terkenal kan sebutannya takbiratul ihram, yaitu rinciannya nih, ia bertakbir ketika berdiri.
Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian ia bertakbir pada waktu hendak ruku. Hendak ruku, ya artinya kan ruku ini kan dari posisi qiyam, selesai membaca surat kah atau selesai membaca Fatihah kemudian kan ruku. Nah, ketika hendak ruku itu artinya ketika bergerak menuju posisi ruku. Ketika bergeraknya itu mengucapkan Allahu Akbar. Yang dua, ninya mengucapkan Allahu Akbar ketika bergerak hendak ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ketika bergerak menuju i'tidal, dari ruku bergerak menuju i'tidal. Ini sudahnya babnya kan yang ininya. Pada waktu bergerak bangkit dari ruku menuju i'tidal itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu rabbana walakal hamdu. Kemudian mengucapkan rabbana walakal hamdu qabla an yasjuda, sebelum sujud. Sebelum sujud itu kan i'tidal. Mengucapkan rabbana lakal hamdu sebelum sujud. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi sajidan, ketika bergerak turun menuju sujud. Nah, ini jelas redaksinya demikian. Ini yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari dalam bab sekarang, yaitu bab turun bergerak menuju sujud disertai dengan takbir, judulnya demikian. Nah, di hadis ini ada ya redaksi yang barusan, summa yaqulu Allahu Akbar hina yahwi sajidan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika turun menuju sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, kemudian mengucapkan takbir ketika bangkit dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian mengucapkan takbir ketika hendak sujud. Ini sujud yang kedua berarti. Karena kalau sujud pertama kan tadi dari i'tidal turun sujud. Bangkit dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah duduk ini kemudian, nah ini sujud yang keduanya. Nah, ketika bergerak menuju sujud yang kedua pun sama, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika hendak sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika mengangkat kepala atau ketika bangkit dari sujud yang kedua. Summa yukabbiru hina yakumu minal julusi fil isnataini, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar ketika bangkit dari duduk rokaat yang kedua. Yang dimaksud adalah duduk tahiyat awal. Ini kalimat terakhirnya, yaitu kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika bangkit dari duduk rokaat yang kedua, dalam kurung tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat awal itu juga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang disebutkan ini dalam satu rokaat. Pada beberapa bab sebelumnya ada hadis yang ini nih, ada seseorang yang melihat ada orang tua, ada seseorang yang melihat orang tua sholat di dekat Ka'bah. Ternyata orang ini betul-betul memperhatikan, si orang tua yang sholat di dekat Ka'bah tadi. Ternyata dia melihat orang tua tersebut setiap kali berubah posisi dia mengucapkan takbir.
Setiap kali berubah posisi si orang tua ini mengucapkan takbir. Kemudian orang ini melaporkan si orang tua tersebut kepada Ibnu Abbas. Ya, laporannya kurang lebih, saya melihat ada seorang yang sudah tua, dia mengerjakan sholat di dekat Ka'bah dan dia ini setiap kali berubah posisi dia mengucapkan takbir. Itulah kurang lebihnya laporannya kepada Ibnu Abbas. Ternyata kan Ibnu Abbas mengatakan benar ari sholat wah kitu maneh nodob. Kamu yang tidak tahu. Ternyata orang tua yang disebut oleh orang ini adalah itu Abu Hurairah. Ya iyalah pasti benar. Ternyata yang dilaporkannya itu adalah Abu Hurairah. Nah, di sini juga ada satu kesimpulan bahwa ya karena ilmu itu sedikit demi sedikit. Ini ada orang yang sejaman dengan Abu Hurairah, sejaman dengan Ibnu Abbas. Lihat Abu Hurairah salat dia malah aneh. Dia menganggap aki-aki tetap balik salatnya. Masa salat demikian? Takbir, dia mengucapkan Allahu Akbar setiap kali berubah posisi, lapor ke Ibnu Abbas. Memang demikian. Kamu kalau kata di dalam hadisnya itu bahkan la ummalaka atau la ummalaka teh Asia ada. Kamu ini bukan dilahirkan oleh seorang ibu, mana mau keluar lagi tina salokan sih cenah. Cek urang mah tina yang belut. Mana mau jadi jalma tapi keluarnya tina itu tina kamalir. Kamalir tahu kamalir? Kamalir itu solokan kecil di antara dua pematang sawah suka ada. Kalau di urang solokan mah di kota gitu kamalir. Kamu ini sigan mah kamu bukan dilahirkan oleh seorang ibu ya. Mana mah keluar tina kamalir cenah tina leuwih mana mah keluar lagi muncul jadi jelema. malah Ibnu Abbas yang marah, kamu yang tidak tahu maksudnya demikian. Kamu yang tidak tahu benar. Bahkan setelah dirinci satu persatu, kalau sholat wajib 4 rakaat, jumlah takbirnya itu 22. Jumlah takbirnya mengucapkan Allahu Akbarnya 22 kali setiap berubah posisi. Abu Hurairah dilaporkan urusan sholat, sok ngaco wae mana maksudnya itu. Kita lanjutkan nih hadis ini dulu nih. Wa yaf'alu zalika fi kulli raka'atin. Dan Abu Hurairah mengerjakan yang tadi diterangkan satu persatu itu di setiap rakaatnya, ketika berdiri, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ketika hendak sujud, itu kan tadi barusan dirincinya. Nah, Abu Hurairah mengerjakan demikian itu di setiap rakaatnya hatta yafrugu minas sholati, sampai salatnya selesai. Sumayakulu, nah Abu Hurairah setelah dia selesai mengerjakan sholatnya, Abu Hurairah berkata, Sumayakulu hina yansarifu, kemudian Abu Hurairah setelah sholatnya, setelah selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan, wallazi nafsi biadihi. Ini Abu Hurairah nih, perkataan Abu Hurairah nih. Wallazi nafsi biadihi. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini maksudnya demi Allah ya. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Allah ini yang dimaksud. Abu Hurairah bersumpah, demi Allah, gitulah sebetulnya maknanya. Demi Allah, inilah akrobukum syabahan bi sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nih, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang sholat paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Malah ada yang melaporkan, kalau tetap balik sholatnya, ini Abu Hurairah dilaporkan, tuh kira-kira atau dicarekan ku Ibnu Abbas ngalaporkan nanti maneh, bodoh, kamu yang tidak tahu, benar memang demikian.
Ya waladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah SAW. In kanat hazihi la salatuhu, dan tidaklah lah susunan bahasa Arab enggak enak nih di bahasa Indonesianya nih. In kanat hazihi la salatahu, tidaklah salat ini kecuali inilah salat Rasulullah SAW. Hatta farokodunya, sampai beliau wafat, seperti itu salatnya Rasulullah SAW. Nah tidaklah ini yang tadi dikerjakan tadi gitunya, tidaklah ini kecuali kan bahasa Arab bahasa tegunah pisan tadinya susunan itu teh. Kurang di bahasa Indonesia kan lah. Ini adalah gitunya pakai penegasan, tidak lain, tidak bukan, mungkin di dalam bahasa kita demikian ungkapannya. Atau sholat yang aku kerjakan tadi itu tiada lain, tiada bukan. Itulah sholat Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Wajhul istidlal namanya ya. Wajhul istidlalnya untuk bab sekarang. Kalau tadi kan ini takbirnya banyak. Kalau takbirnya kan banyak, ketika berdiri juga disebut di sini takbir. Ketika hendak ruku disebut. Ketika bangkit dari sujud disebut. Tapi di bab ini kan Imam Bukhari itu hanya satu masalahnya, bab bergerak turun menuju sujud itu disertai takbir. Nah maka dari hadis yang cukup panjang lah sebutnya, hadis yang cukup panjang tadi, mana yang menjadi dalilnya? Isi panjang-panjang, dar tenyambung. Dari hadis panjang apa itu tenyambung. Gak usah kaya apa nu kitu teh. Nerangkeun ka ditu ka dieu kukurulingan nu ngadengkeun teh bingung itu nu mana. Nu mana teh ieu teh nu dimaksud teh. Ini wajhul istidlalnya bahkan di sini secara eksplisit redaksional, yaitu kata-kata yang memang seperti yang dimaksud oleh judul oleh Imam Bukhari, yaitu kata-kata summa yaqulu Allahu Akbar. Ini ada redaksi yang demikian nih ya di hadisnya tadi. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian Abu Hurairah mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi sajidan, ketika ia bergerak menuju sujud. Nah itu sudah jelas. Nah kalau saya melihat seperti yang tadi ini ya, karena ini memang perlu amat sangat perlu nih ditekankan. Kenapa Imam Bukhari sampai memunculkan judul seperti ini? Kan satu hal lah gitunya, satu hal nih. Judul ini kan tentang satu hal di dalam sholat, kaifiat sholat yang banyak gitu kan, kaifiat banyak amalan di dalam sholat yang batasan sholat itu kan dari takbir sampai salam. Yang namanya sholat itu kan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Inilah batasan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Nah kan dari takbir sampai salam itu di dalamnya banyak amalannya. Setelah takbir kemudian apa? Doa iftitah kalau soal bacaannya kan. Setelah takbir doa iftitah, setelah doa iftitah ta'uz, setelah ta'uz baca Fatihah, setelah baca Fatihah mengucapkan amin. Nah, ini kan rangkaian amalan di dalam sholat. Nah satu persatunya oleh Imam Bukhari itu, yang hal seperti ini pun oleh Imam Bukhari itu diangkat, dimunculkan. Turun menuju sujud itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Meskipun hadisnya panjang, tapi kan itu kan yang sebetulnya yang di bab ini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Tadi tanya ini berangkat dari sininya, saya menyimpulkan memang benar lah itulahnya Imam Bukhari di sini sampai rinci itu satu persatu sampai ke hal-hal kecilnya di dalam sholat ini dibahas, dimunculkan. Mengapa demikian? Ya kembalilah ke dalil yang umum yang tadi, bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Karena apabila mengerjakan sholat tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sama seperti wudhu nasibnya.
Bagaimana kalau seseorang wudhu tapi wudhunya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, hadasnya hilang nggak? Coba wudhu buat sendiri, katakanlah demikiannya, coba wudhu buat sendiri, caranya mau seperti apa? Andainya ada seseorang yang membuat berwudhu itulah, ada seseorang yang berwudhu ketika hendak sholat tapi dia buat sendiri caranya, hadas hilang nggak? Atau wudhunya tidak membuat sendiri tapi beda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau bukan yang diajarkan oleh Rasulullah, itu bukan yang dari Allah berarti, karena Rasulullah yang beliau ajarkan itulah yang beliau dapat dari Allah, bukan buatan sendiri. Ya Rasulullah mau mengerjakan wudhunya itu juga bukan buatan Rasulullah, bukan. Rasulullah itu tidak boleh membuat ketetapan, ketentuan, aturan syariat di dalam agama Islam, enggak boleh. Rasulullah itu hanya utusan, hanya diperintah oleh Allah. Jadi yang berhak membuat syariat itu hanya Allah. Nabi saja enggak boleh, apalagi yang bukan Nabi, dernyen sorangan. Lalu membuat sendiri, misalnya wudhunya dengan cara yang dia bikin sendiri, itu hadas tidak akan hilang. Atau wudhunya bukan membuat sendiri tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, sama wudhunya juga tidak hadasnya juga tidak akan hilang. Karena yang tahu bagaimana caranya menghilangkan hadas itu hanya Allah, karena hanya Allah yang tahu ruh manusia yang gaib. Nah, sholat juga sama itu nasibnya dengan wudhu, karena dua-duanya ini sama-sama masuk ke dalam kategori ibadah mahdoh sebutannya ya. Wudhu, sholat ini kategorinya ibadah mahdoh, yang artinya kan ibadah yang harus, yang dikerjakan itu harus yang aslinya dari Allah seperti apa. Beda, salah berarti. Sebutannya ibadah mahdoh itu populer ya di kalangan ulama mah gitulah. Ibadah itu ada ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Nah, sholat itu paling mahdoh. Dengan tuntutan yang tadi dari Rasulullah SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Kalau ya hadis ya lebar ya. Karena bukan hanya ini maksudnya bukan hanya bukan hanya kaifiatnya yang harus betul-betul diperhatikan, harus dikerjakan benar-benar seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Abu Hurairah kan berani menyatakan demikian di sini kan, demi yang jiwaku berada di tangannya, akulah orang yang sholatnya paling persis, paling mirip dengan Rasulullah SAW. Mestinya kan semua orang mengatakan demikian, bukan hanya Abu Hurairah. Iya hadis iya, wah mungkin ada yang ingat di riwayat saya. Hadis yang ini yang barang siapa bahasanya pun memelihara gitu ya, menjaga, menegakkan sholat tanpa disertai dengan menganggap enteng, menganggap ringan seluruh hak-hak sholat, bukan hanya kaifiat berarti. Nah, mana hadis eta teh nu kitu teh? Sugan ketemu nih ya. Riwayat sahat gitu keur butuh teh sok. Aduh, mana tuh hadisnya nya ari keur butuh. Durasi deh Kalau maknanya saya masih ingat dinya. Barang siapa yang memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya tanpa ada sedikit pun artinya mengabaikan hak-hak, banyak berarti tanpa mengabaikan sedikit pun gitunya hak-hak sholat,
Banyak hak-hak sholat itu sampai jadi dilakukan itu hak-hak sholat yang harus dipelihara, ditunaikan itu bukan hanya kaifiatnya, waktunya, kiblatnya, itu kan hak sholat kan yang harus dipenuhi kan. Ya, misalnya kan waktunya kan, kiblatnya, pakaiannya, tempatnya harus diperhatikan. Itu semua hak sholat yang harus dipenuhi, ditunaikan. Jangan ada yang dianggap remeh. Nah, barang siapa yang menunaikan, memelihara, menjaga sholatnya tanpa mengabaikan sedikit pun hak-hak dari sholat tersebut, maka orang itu ibarat begini, orang itu memegang surat perjanjian dengan Allah yang isinya Allah memasukkannya ke dalam surga. Tas surat perjanjian nanti eta isi nanti. Dan Allah sudah menandatangan, Orang yang demikian berarti orang itu memegang surat perjanjian. Tinggal nanti di akhirat tunjukkan kepada Allah, ini saya kan suratnya. Ada perjanjian, Allah akan memasukkan saya ke surga. Suratnya ada. Ya, barang siapa yang memeliharanya, menjaga, menegakkan sholatnya tanpa mengabaikan sedikit pun hak-hak dari sholat itu, artinya semua dipenuhi dengan kesungguhan, bahkan semuanya dipenuhi, ditunaikan dengan kesungguhan, orang itu memegang surat perjanjian yang isi surat perjanjiannya itu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ayat itu mana? Ayat hadisnya An-Nasai naon artinya keywordnya sih lupa ya. Hak sholat tahnya tuh ya hadis At-Tirmizi. Nah, coba kita bacaan ya biar yakin nih ini hadis, tapi terjemahnya saja nih ya, tidak dengan Arabnya. Ini durasi aduh. Mana nih, dari mana nih ya? Abu Muhammad ini siapa nih? Ubadah, sahabat Rasul Ubadah bin Somit. Ubadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat wajib, ya 5 sholat wajib yang Allah khomsu sholawatin, yang 5 yang wajib nih ya. Yang pokok pasti yang wajib betul, yang pokoknya yang wajib. Mana mungkin orang serius memperhatikan sholat sunat, yang wajibnya enggak bodor gitu. Masa yang sholat sunatnya diperhatikan, sholatnya enggak. Ini asli redaksi Arabnya demikian, khomsu sholawatin katabahunallahu alal ibad. Sholat yang 5 yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya, manja'a bihinna, barang siapa melakukannya, mengerjakannya, memeliharanya, menjaganya, menegakkannya, lam yudoyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Itu ada redaksi Arab benangnya, tanpa menganggap enteng sedikit pun apa namanya lelewodeh bahasa Sundana apa itu lelewodeh? Mengabaikan, istighfafan karena menganggap enteng, bihaqqihinna, hak-hak sholat yang 5 tadi. Karena lahu indallahi ahdun, maka orang itu di sisi Allah ada perjanjian. Kalau saya gambarkan, orang yang demikian itu orang yang memegang surat perjanjian dengan Allah. Allah sudah menandatangan, nggak bisa menolak nanti Allah, karena ini suratnya ada, tahat tinggalikeun ke Allah teh ieu pun ditandatangan.
Jadi Allah itu ini ya, hanya ilustrasi lah gitunya. Allah itu membagikan surat perjanjian, Allah sendiri sudah menandatangan isi perjanjiannya seperti yang disebutkan di sini. Mengerjakan sholat, terutamanya yang wajib, tanpa mengabaikan, menganggap remeh, menganggap enteng sedikit pun dari hak-hak sholat tersebut. Maka Allah akan memasukkannya ke surga, ditanda tangan ku Allah teh. Sok dah tanda tangan. Berani gak menanda tangan? Ya kita nih, berani gak menanda tangan? Apa sih isi ininya? Isinya itu adalah pelihara sholat, jagalah sholat, tegakkan sholat tanpa mengabaikan, meremehkan hak-hak sholat itu sedikit pun. Gitu tak perjanjian nanti. Sok ku Allah ditanda tangan. Allah akan memasukkannya ke surga. Tinggal orang, tinggal kitanya gitu. Ambil surat perjanjian itu, perhatikan isinya. Ternyata itulah kurang lebihnya. Ternyata isi perjanjiannya adalah memelihara sholat tanpa mengabaikan, tanpa menganggap enteng, menganggap remeh sedikit pun hak-hak sholat tersebut. Nah, kana lahu indallahi ahdun, maka di sisi Allah sudah ada perjanjian bagi orang tersebut an yudkhilahul jannah, ta nu di tangan tanda tangan ku Allah teh akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna. Nah, siapa yang tidak memelihara, memelihara, menjaga dan menegakkan sholatnya, falaisa lahu indallahi ahdun, nggak ada perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Terus mau ke surga aku mah nggak ada perjanjian dengan Allah. Nanti kan anggaplah ketika bertemu dengan Allah, wah nggak ada perjanjian dengan saya, pun Allah antara kamu dengan saya nggak ada perjanjian, saya akan memasukkan kamu ke dalam surga, nggak ada. Mana surat perjanjiannya? Kan gitunya ilustrasinya. Ya mana surat perjanjiannya? Insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Waduh, ini kalimat ini juga berat nih. Jika Allah menghendaki menyiksanya, jika Allah menghendaki juga akan memasukkannya ke surga. Maknya ke surga sok rek sebenarnya rek mimilikan sugan termasuk orang yang dimasukkan ke surga. Sok itu. Ini urusan akhirat nih. Jangan main-main lah. Tunggu yang ewa. Ini urusan akhirat nih. Ini setelah di akhirat nanti seperti ini situasinya. Nah ini saya ingat dari ini Imam Bukhari sampai seperti ini saja dimunculkan gitu. Jadi satu pembahasan khusus bab 128. Ini hanya satu hal tentang ketika turun menuju sujud itu mengucapkan takbir. Hanya itu masalahnya sebetulnya pada bab sekarang. Itu kan hanya bagian kecilnya dari semua yang dikerjakan yang namanya sholat dari takbir sampai salam kan banyak gitu yang dikerjakannya. Ini hanya gitulah, anggap dalam tanda kutip hanya sekedar menjelaskan demikian. Turun menuju sujud itu sambil mengucapkan takbir. Ternyata hadis yang dimuatnya bukan hanya itu. Hadis yang dimuatnya itu menerangkan Abu Hurairah yang yaitu tadi Abu Hurairah itu kan mengucapkan takbirnya setiap kali bergerak turun, setiap kali bergerak naik. Kalau sholatnya kalau sholat wajib yang 4 rakaat seluruhnya 20 tambah 2, 1 tambahannya 1 takbiratul ihram, 2 bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal jadi 22. Dan Abu Hurairah mengatakan seperti di ujung hadis ini, demi Allah akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Ternyata ini tuntutannya di hadis ini. Ini berarti termasuk bihaqqihinna, hak-hak mereka, yaitu hak-hak sholat. Yang barang siapa akan mengerjakan
Misalnya kalau orang mengerjakan sholat tapi tidak wudhu dulu, kan ada hak sholat yang diabaikan kan, nggak dianggap oleh Allah berarti kan. Ini contohnya kan, apabila ada seseorang mengerjakan sholat tapi tanpa menghilangkan atau membersihkan hadas dulu sebelumnya, nggak dianggap, itu hak sholat yang harus dipenuhi. Nah kalau di hadis yang tadi, tanpa menganggap enteng, gitulah, tanpa menganggap enteng hak-hak sholat seluruhnya, sampai kepada hal-hal yang kecilnya. Nah, ternyata nih Imam Bukhari, hal sekecil ini pun oleh Imam Al-Bukhari itu dimunculkan, dijadikan satu pembahasan secara khusus. Padahal ini kan hanya masalah itu. Apabila bergerak menuju sujud itu sambil membaca Allahu Akbar, itu masalahnya. Dan hadisnya pun sangat jelasnya, meskipun di sini Abu Hurairah yang dikisahkan, tapi di akhir hadis ini Abu Hurairah mengatakan, ya inilah sholat Rasulullah SAW hingga beliau wafat, hingga beliau meninggal dunia. Demikianlah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tasah beres dah. Ini kalau bagi saya ini tak kira Imam Bukhari deh. Nggak ada yang dianggap enteng, dianggap remeh, hal sekecil apapun kalau itu perlu dimunculkan, dibahas, ditegaskan, diyakinkan, ya diangkatlah. Meskipun dengan judul seperti ini, ya, bab bergerak menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Terus dua hiji, ini hadisnya masih ada, tapi sama kurang lebih lah, ditambah juga kalau kita baca hadisnya, ya seperti yang tadi lah, intinya saya kira sudah tercover lahnya dengan penjelasan barusan. Untuk hadis yang pertama itu sudah mencakup hadis yang nomor 2 dan nomor 3. Sebetulnya ada 3 nih hadisnya, ya, tapi dibaca gitu juga pembahasannya kurang lebih sama lah, intinya demikian. Karena dengan hadis nomor 1 pun tadi secara tekstual, secara eksplisit sudah ada yang mewakili maksud yang dimaksud oleh Imam Bukhari, yaitu turun bergerak menuju sujud disertai dengan takbir. Sudah sangat jelas lah tentang masalah tersebut.